Kamu mencium tidak aroma harum yang istimewa ini? Sepertinya wangi dari kios salep itu. Lapar ya? Cepat makan. Sayang, aku juga numpang tinggal. Kalau tidak, bisa kubawa kamu pulang. Waktu kecil, di rumah juga ada kucing seperti ini. Karena aku alergi, akhirnya diberikan ke orang lain. Haha. Hai. Aduh, sibuk memberi makan kucing. Tidak lihat kalian berdua. Kalian mau lihat apa? Resep salep ini aku mau. Hah? Resep salep, sebut harganya. Tidak dijual. Maaf ya, dia orangnya emosi. Aku sejak lahir tidak bisa mencium bau, tapi anehnya bisa mencium kamu. Aroma salep ini. Ini sangat penting bagiku, jadi aku ingin membeli resepnya. Coba-coba bisa menyembuhkan hidungku. Resep bukan untuk dijual. Tapi ini untukmu. Semoga cepat sembuh. Satpol PP datang. Kucing kecil, sampai jumpa lagi. Menarik. Bantu aku selidiki dia. Paman Wenbinyo, aku sudah pulang. Bu, aku beri kacang karamel kesukaanmu. Lihat. Jangan bergerak. Dasar pikun, berani melawan aku. Kamu diam saja, jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan ibuku. Loh, King Chi pulang. Bawa kacang karamel juga. Apa yang baru saja kamu lakukan pada ibuku? Dia bilang gatal, aku bantu garuk. Ada masalah? King Chi, dia bohong. Aku lihat sendiri, dia tidak mau disentuh tapi kamu paksa tarik. Ini namanya garuk gatal? Cheng Si Ai. Kamu tenang dulu, ayahku cuma membantu. Bibi Lin merapikan baju. Ibumu kan pasien pikun. Apa mungkin ayahku punya niat lain? Ching Siai, Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak sakit. Bu, katakan padaku, dia melakukan apa padamu? Di mana lagi lukamu? Tidak ada, tidak ada. Ayo, kita ke kantor polisi. Sekarang juga lapor polisi. Cheng Si Ai, jangan macam-macam. Masalah keluarga bisa diselesaikan di dalam rumah, ngobrol baik-baik. Ayo, dengar, masak dulu, habis makan. Kita ajak Tante Lin beli baju baru di pasar. Bagaimana? Kalau kamu masih mau masuk? Ke keluarga Yo, harus tahu diri. Layani kami dengan baik. Shen Qingji, kamu gila. Berani menyiram ayahku dengan air? Yo Wenbin, sejak tahun lalu aku dan ibuku mengandalkanmu. Setiap uang yang kudapat dari berjualan masuk ke kantongmu. Kami ibu dan anak bekerja keras, masak, cuci. Semua ini karena kamu janji akan bawa ibuku ke kota untuk berobat. Tapi ayahmu, dia manfaatkan ibuku yang sedang sakit, tidak sadar. Berbuat tidak senonoh padanya. Kali ini aku lihat. Tapi saat aku tidak lihat, apa yang kalian lakukan padanya? Jangan berlagak di sini, kamu cuma mau menumpang. Keluarga Yo untuk obati ibumu yang bodoh ini. Keluarga Yo baik hati menerimamu, kamu tidak berterima kasih. Malah mau menginjak-injak kami. Wenbin, kalau hari ini kamu tidak hajar perempuan gila ini, kamu tidak pantas pakai marga Yo. Sini. Lepaskan. Lepaskan anakku. Lepaskan. Aduh, Lepaskan. kebonu kau, nenek tua. Anakku mendidik perempuan, urusanmu apa, nenek tua? Karena kamu tidak didik anakmu, dia jadi. Aduh. Ini bukan aku. Mama, kamu baik-baik saja? Dia sendiri yang bergerak sampai kena. Mama, bagaimana? Mama baik-baik saja. Tua-tua keladi, apa yang bisa terjadi? Mama, ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Ke rumah sakit? Buang-buang waktu, dia baik-baik saja. Cuma menyiramku dengan air kotor, jangan harap.
Zhen Qingqi, kamu keterlaluan malam ini. Sekarang sujud, minta maaf pada ayahku. Kalau tidak, penyakit ibumu ini, jangan harap aku akan carikan obat, biarkan ibumu di desa. Jadi benar-benar gila, hah? Yo Wen Bin. Kalau kita menikah, ibuku juga ibumu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Cepat minta maaf padaku, kalau tidak, pernikahan pun batal. Bawa saja ibumu yang bodoh itu, pulang ke lubang tikus di desa. Qingqi, ibu ingin kembali tinggal di desa. Penyakit ini tidak usah diobati, pulang ke desa saja. Ibu, Qingxi Ai. Ibu ingin pulang. baik, ibu, kita pulang sekarang juga. Tunggu dulu. Zhen Qingqi, kau sudah memikirkannya baik-baik. Kalau kau keluar dari pintu ini, bersiaplah melihat ibumu sakit sampai tidak mengenalimu lagi. Yo Wen Bin. Ibuku adalah kelemahanku. Tapi bukan berarti kau bisa memanfaatkannya untuk mengancamku. Qingxi Ai. Ibu tidak berguna. Aku hanya membebanimu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Dingin tidak, Ibu? Menikahlah denganku, aku akan mengundang tabib untuk mengobati ibumu. Menikah denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lu Chenyan dari grup Lu. Sudah ketemu, namanya Zhen Qingqi. Ia datang ke kota untuk mengadakan makan khasnya, Yo Wen Bin, untuk mengobati penyakit Alzheimer ibunya. Ibu dan anak ini bekerja seperti kuda di keluarga Yo. Uang yang dia dapatkan dari berjualan diambil semua oleh keluarga Yo. Yang aku maksud adalah salep wangi. Mengapa tiruan ini tidak berbau? Ahli wewangian dan doktermu menduga kuncinya mungkin bukan pada salepnya, tapi pada orang yang membuatnya, yaitu Zhen Qingqi sendiri. Shen Qingqi, karena kau bisa menyembuhkanku. Lalu datanglah padaku. Presiden Direktur Lu yang kekayaannya tak terhitung. Kau ingin menikah denganku? Kenapa? Untuk apa lagi? Suka padamu, suka. Jangan salah paham, dokter mengatakan kunci untuk menyembuhkan indera penciumanku. Bukan salep yang kau buat, tapi dirimu sendiri. Selain bau yang khusus, ada juga bau kucing kecil pada dirimu. Jadi, menikahlah denganku, tinggallah di sampingku sebagai istri. Untuk membantuku dalam pengobatan. Tidak. Jangan buru-buru menolak, sebagai gantinya, aku akan mengundang tabib terkenal untuk mengobati ibumu. Kau harus tahu, penyakit Alzheimer tidak bisa disembuhkan. Tapi tabib itu bisa menciptakan keajaiban. Pertimbangkanlah, menikahlah denganku. Menantu ini bagus, aku mau menantu ini. Lu Chenyan, tenang. Tapi aku bisa mencium aromanya. Nanti bisa mencium setiap hari. Iya, mempelai pria mendekat sedikit ke mempelai wanita. Mempelai wanita miringkan kepala sedikit, senyum. Ayo, lihat ke lensa. Ayo, 1, 2, 3. Karena proses hukum sudah selesai, janjiku akan kutepati. Sudah diatur janji dengan tabib, tunggu kondisi ibumu stabil. Langsung berangkat. Dia benar-benar berhasil. Pak Lu, terima kasih. Istri Pak Lu,
Padaku, jangan pernah bilang terima kasih. Istri Pak Lu. Berapa lama lagi kita harus tetap seperti ini? Bisa lepaskan aku dulu? Aku bawa kamu pulang, kenalkan ayahku. Pak, jam berapa? Maken na. Lepar sekelai. Maken, Shen King Ci si jalang itu. Kabur entah kemana. Siapa yang masak untukmu? Aku dong. Pak, kamu kan sakit jantung paru, jangan marah. TAPI. Penyakitmu ini bisa disembuhkan. Bukannya katanya tidak bisa disembuhkan? Itu karena orang lain tidak punya jalur. Aku dapat janji dengan tabib legendaris, penyakit ini bisa disembuhkan Pak Meng. Bagus sekali. Memang anakku yang punya kemampuan. Shen Qing CI. Dia masih berani pulang. Si jalang itu benar-benar berani pulang. Aku tahu dia tidak akan bertahan lama. Pak, lihat bagaimana aku menghajarnya. Tunggu. Suruja bawa ibunya yang bodoh itu juga. Dia sendirian tidak bisa melayani kita berdua. Jangan lagi. Sifatnya ini, kamu harus keras mengaturnya. Tunggu dia masuk. Suruh dia dan ibunya bersujud minta maaf. Tenang Pak, kali ini pasti kubuat dia tahu diri. Ayo pergi. Aku harus rekam. Lihat si jalang kecil itu. Bagaimana dia berlutut minta ampun. Wikikik. Di rumah cuma aku dan ayahku, dia agak kolot. Tapi tidak jahat, jangan tegang. Bagaimana kalau aku dan ibuku tinggal sewa rumah di luar saja? Mana ada istri dan mertua tinggal di luar. Kita sudah menikah, dan kalau kamu tidak tinggal bersamaku, bagaimana bisa membantuku berobat? Aku akan bekerja sama. Aku akan merawatmu dan ibu. Ayah, orang yang kamu bilang tadi mana? Di sini bahkan tidak ada bayangan orang. Aneh, tadi aku jelas melihat bayangan seseorang. Mirip sekali dengan Shen King Ci si gadis itu. Jangan-jangan mataku juga bermasalah. Chen Yan, siapa kedua orang ini? Ayah, dia Shen King Ci. Istriku yang baru saja menikah, ini adalah Tante Lin. Ibu dari King Ci. Kamu langsung bertindak tanpa izin. Aku ingat aku sudah memperkenalkan beberapa gadis yang setara, tapi kamu tidak mau melihat satu pun. Nona Shen, boleh tahu asalmu dari mana? Aku dari desa. Bukan siapa-siapa. Chen Yan, status sebagai istri dari grup Lu. Bukan sembarang orang bisa memikulnya. King Ci, aku takut. Tidak apa-apa. Paman, anggap saja mempekerjakan pembantu. Aku bisa melakukan semua pekerjaan. Hanya mohon jangan usir kami. Ayah, King Ci adalah istriku. Tante Lin adalah keluarga kami. Disinilah rumah mereka. Dia begitu tegas mengakuiku. Mari kita makan dulu. Aku bahkan bisa mencium bau sabun mandimu. Tapi bukankah dokter bilang kamu tidak bisa mencium apa-apa? Kecuali kamu, hanya padamu aku bisa mencium. Ayo duduk.
Aku akan membantumu mengelap. Lebih baik aku sendiri. Jangan sampai bajumu basah. Seperti ini tidak akan basah. Tuan Lu, sudah lama menunggu. Lau Meng, ini adalah istriku. Shen Qingqi. Ini adalah mertuaku. Nyonya Lin Jingshu, ibu. Ini adalah Tabib Meng. Mohon bantuannya, Tabib Meng. Tunang Nyonya, situasi Anda sudah dijelaskan secara detail oleh Tuan Lu. Saya pasti akan berusaha keras mengembalikan Nyonya Lu. Seorang ibu yang sehat. Terima kasih. Zhou Wenbin. Boleh juga tinggal di sini. Sewa. Cuma sewaan. Kudengar pacar pertamamu dari desa datang mencarimu. Disewakan untuk biaya? Siapa mereka berdua ini? Oh Mirka, asisten rumah tangga yang kami pekerjakan, bertugas bersih-bersih dan masak. Pacar pertama dari desa apaan? Jangan asal ngomong. Tapi semua orang bilang begitu loh. Seseorang yang tinggi hati seperti dia bisa dengan jujur mengakui di depan semua orang statusku dan ibuku. Sedang kelebihannya mana? Kami sebagai noda hidupnya, pembantu yang tak pantas dilihat. Aku antar mereka ke ruang pemeriksaan dulu. Nanti kita bicara lebih lanjut. Pesanan obat herbal. Baik. Urusan penting kalian lebih utama. Aku temani ibu periksa saja. Kalau begitu aku tunggu di sini. Hang. Ayah, Dokter Meng hanya menerima satu pasien per bulan. Ini kesempatan langka. Penyakit jantung paru ayah, kali ini. Pasti bisa sembuh total. Memang anakku yang punya koneksi hebat. Bisa dapatkan jadwal Dokter Meng untuk orang lain. Ayo pergi. Nyonya Lu, semuanya sudah disiapkan sesuai arahan guru. Pemeriksaan akan segera dimulai. Shen Qingxiai. Dan si tua bangka itu. Kenapa mereka bisa ada di sini? Silakan ikuti saya. Shen Qingxiai. Ada rumah tapi tidak pulang. Dasar anak nakal. Shen Qingxiai, kemana saja kau beberapa hari ini? Kenapa telepon tidak diangkat? Pesan pun tidak dibalas? Hah? Ibu, ayo kita ke ruang pemeriksaan. Lo Wenbin, aku tidak salah dengarkan? Shen Qingxiai, gila ingin mengobati ibunya ya? Berani-beraninya masuk ke ruang praktek Dokter Meng. Shen Qingxiai, pulang sekarang juga. Aku masih bisa mempertimbangkan mencari dokter untuk ibumu. Kalau kau terus begini, mengganggu pengobatan ayahku, aku tidak akan tinggal diam. Lepaskan aku. Yo Wenbin, aku tegaskan padamu, tidak ada hubungan apapun antara kita. Ibu, ayo masuk. Dokter, jangan tertipu oleh mereka. Ibu dan anak ini. Orang rendahan. Mereka pura-pura kaya. Untuk menipu Dokter Meng mengobati mereka. APA? Penipu? Akan kuperiksa kebenarannya. Ayo pergi. Dasar kurang ajar, masih mau kabur lagi? Lepasin aku. Kami masuk dengan nomor antrian yang sah. Hah, asal ngomong aja. Kamu tahu nggak nomor antrian Dokter Meng? Itu susah banget didapetin. Suamiku, Wenbin. Udah cari banyak kenalan, buang-buang waktu lama banget. Baru dapat satu nomor. Kamu? Kampungan. Nggak punya duit, nggak punya koneksi. Hah? Mau berobat ke Dokter Meng? Mimpi kali. Wenbin, kalau dipikirin terus kayak ini. Dokter Meng pasti marah nanti. Gimana kalau sampai aku telat berobat? Sini. Aku bilang sini. Lepasin. Malu-maluin dikit dong. Lepasin aku. Lepasin. Dia tamu istimewa Dokter Meng. Wah, tamu istimewa? Nggak kelihatan si nenek-nenek. Ini orang penting ya? Ayo, cerita dong. Pembantu keluarga pejabat mana sih? Shen Qingxiai, kok kamu jadi sok banget sih? Sekarang ikut aku pulang. Jangan ganggu ayahku berobat, oke? Kamu dan anakmu cuma pantas jadi budak kami. Jangan harap bisa lepas dari kami seumur hidup. Lepasin aku. Ayo, ikut aku pulang. Lepas. Tenang Pak Lu. Mertua Anda pasti akan saya obati semampu saya. Tapi tadi Anda bilang, kantong wewangian yang dibuat istri Anda sendiri bisa membuat Anda mencium bau? Itu sangat mengejutkan saya. Bolehkah saya meminta pencerahan dari istri Anda? Guru, ada masalah. Datang dua orang. Bilang Nyonya Lu dan ibunya penipu. Sampai berkelahi. Cepat bawa saya ke sana. Ini apa yang terjadi? Dengar ya, dua orang ini. Pura-pura orang kaya, tipu dokter membuat ngobatin mereka. Sebenarnya cuma orang kecil. Waktu di rumahku, si tua ini malah merayu aku. Bohong. Justru kamu yang manfaatin aku lagi nggak sadar. Macam-macam. Bilang apa sih? Yo,
Aku habisin kamu. Yo Wenbin, lepasin aku. Ibumu kan kulitnya tebal, dipukul bapakku dikit gak apa-apa kok. Aku pukul. Kalau kamu ikut aku pulang dengan baik, aku suruh bapakku berhenti. Ibu, benci banget. Nih, main kabur malah sampai ke dokter Meng. Apa yang dikatakan orang ini benar? Meskipun penipu, tindakannya terlalu kejam. Kejam APA, penipu seperti ini harus dipukul sampai sakit baru jujur. Bagus dipukul. Usir mereka keluar. Jangan kotori tempat Pak Meng. Lepaskan aku. Tolong selamatkan ibuku. Mohon tolong selamatkan ibuku. Chen Yan, cepat bantu aku. Chen Yan, kamu di mana? Shen Xing CI, kamu gila ingin meraih kesempatan baik ya? CEO Lu dari grup Lu. Bisa kamu gapai? Meskipun kamu telanjang. CEO Lu tidak akan melirikmu, barang seperti kamu. Aku bilang, masih mau membantumu? Ibu, Berhenti. ibu, bagaimana kabarmu? Luka di mana? Ibu tidak apa-apa. Siapa yang berbuat onar di klinikku, Pak Meng? Ini dua orang, ingin menepuk di klinik Anda. Benar, mereka juga berkelahi dan membuat onar di klinik Anda. Siapa yang bilang? Dia yang bilang. Aku juga tidak salah, wanita ini. Dia pacar anakku, tinggal di rumah kami. Wanita ini, saat di rumah kami, sering menggoda aku. Ibu dan anak ini bukan orang baik. Berani memfitnah ibuku. Aku dan ibuku selama bertahun-tahun bekerja keras di rumahmu. Kamu masih mengisahnya. Dia dan ibu. Hidup di keluarga Yo seperti ini? Kamu anak kecil, berani memukulku. Zhou Wenbin. Kamu lihat anak kecil ini memukul ayahmu? Aduh, Siapa yang berani? diam saja apa? Si Pat tangkap mereka. Bawa ke kantor polisi. Ya, Humph. Sudah kuduga. Sekarang tahu salah? Sudah terlambat, gadis kecil. Cepat tangkap penipu ini. Sakit. Dokter, kenapa kamu menangkap aku? Aku pasien Pak Meng bulan ini, aku punya nomor konsultasi. Oh, pasienku bulan ini? Aku ingin lihat. Nomor konsultasimu di mana? Anda lihat, mana mungkin aku menipu Anda? Mereka berjual penipunya. Berani memalsukan nomor konsultasi klinikku. Kamu pikir aku tua dan rabun? Pak Meng tangkap. Salah paham Pak Meng. Ini semua salah paham. Nomor konsultasi ini, anak saya yang mengurusnya. Dia dapatkan melalui jalur lain. Mana mungkin palsu? Wenbin, cepatlah bicara. Nomor konsultasi, aku yang memalsukannya. APA, bawa mereka berdua. Lu Zhenyan, dia seorang direktur. Masa mau menopang Lin Jingsu? Si tua bangka itu. Shen Qingqi juga memukulku. Nomor konsultasinya juga palsu. Kenapa kalian tidak menangkap dia? Juga. Nenek Lin adalah satu-satunya pasien guruku bulan ini. Berani-beraninya si penipu sepertimu menjelekkan dia. APA. Dia pasien Lau Meng bulan ini? Ini tidak mungkin. Naonya, maafkan kami. Kami baru saja disesatkan oleh dua penipu itu. Mohon dimaafkan. Benar, harap Nyonya tidak menyimpan dendam. Jangan sampai klinik mengusir kami. Kami tidak layak menjadi pasien Lau Meng. Tapi nomor dokter lain di klinik ini juga susah. Kami dapatkan. Dua penipu ini sangat keterlaluan, berani berbuat onar. Di klinik Lau Meng. Cepat bawa mereka ke kantor polisi. Pergi. Nyonya Lu, ini adalah tanggung jawab klinik kami. Saya akan memeriksa nenek secara langsung. Oh ya Nyonya Lu, Katanya Anda Ali dalam wajian. Saya punya resep kuno, ada dua bahan. Bisakah Nyonya Lu membantu mengidentifikasinya? Hah? Shen Qingqi si manis ini. Baru pergi beberapa hari, kok sudah jadi orang penting? Jangan-jangan dia punya orang lain di luar? Tidak mungkin. Di sampingnya, hanya aku satu-satunya pria. Aku yang membawanya keluar dari desa. Tanpa aku. Siapa lagi yang mau menerimanya? Siapa tahu? Yang penting, jangan biarkan dia. Dan si nenek itu hidup tenang. Eo. Wangi sekali, Inji. Kok masakanmu enak banget? Chen Yan. Kamu bisa mencium bau?
Kingci, kaulah tabib sejatiku. Sekarang, bahkan masakanmu pun bisa kucium. Syukurlah, Shenyang. Kamu bisa mencium aroma makanan. Kamu suka apa? Aku akan sering masak untukmu. Wah, mertua. Lihatlah Kingci. Kalian berdua begitu merawat Chen Yan. Jangan sampai kelelahan ya. Kita sudah keluarga, tak perlu sungkan. Baik, Beruntung Chen Yan menemukan Pak Meng. Kondisi ibuku membaik dengan cepat. Oh ya, Bu. Besok aku temani ibu ke Pak Meng untuk kontrol ya. kondisi Nyonya tua lebih baik dari yang kuduga. Ini resep baru, mohon bantuannya. Untuk mengambil obat di apotek. Bu, tunggu di sini. Aku cepat kembali. Tolong, tolong. Wah, bapak-bapak. Ada apa? Bangun, pelan-pelan. Jangan banyak gerak. Aku bantu cari dokter. Aku baik-baik saja, nak. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku bantu cari dokter. Kamu ingat, waktu itu kita palsukan nomor antrian. Kali ini, apa klinik tradisional mau merawatku? Tenang, ayah. Aku daftarkan ke murid Pak Meng, asli. Meski tidak bisa sembuh total, lebih baik daripada dibiarkan. Baik, biar kulihat, ruang konsultasi di mana? Ayo. Shen Qing Si. Wengen, lihat, itu Shen Qingci bukan? Benar, itu Shen Qingci. Kenapa dia dipeluk pria tua itu? Berbeda dengan sebelumnya, si manis ini sudah dapat pria baru. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Salah jalan. Ayo pergi. Nah, terima kasih sudah menolongku. Ayah. NK, Kamu bagaimana? lebih baik berkat gadis cantik ini yang menolongku. Terima kasih. Ternyata Shen Qingci ini benar-benar dapat pria tua kaya. Shen Qingci si manis. Berani selingkuh, nanti akan kuhajar dia. Ayo. Bapak tua memang punya vertigo. Bisa kambuh kapan saja. Bagaimana bisa membiarkan orang tua sendirian? Maaf, aku lalai. Maaf merepotkan kalian. Karena keluarga sudah datang, aku pergi dulu. Tunggu dulu. Anda menyelamatkan ayahku. Aku belum tahu nama Anda. Belum sempat berterima kasih. Tidak apa-apa. Siapapun yang melihat pasti akan membantu. Ini Nona Shen, tamu kehormatan guruku. Katanya, kemampuan membuat wewangiannya sangat luar biasa. Membuat wewangian. Ayah, menurutmu apakah kita salah paham? Shen Qingci mana mungkin berani seperti itu? Diam-diam cari laki-laki, kamu sendiri yang lihat. Jedi plak orang tua ITU, sangat mesra. Menurutku, Shen Qingci ini benar-benar tidak tahu malu. Cari laki-laki saja sudah keterlaluan. Masih cari kakek-kakek 70-80 tahun. Jangan-jangan dia benar-benar cari laki-laki di luar? Kalau begitu dia, tidak akan pernah melayani kita lagi. Tidak boleh, ayah. Aku harus cari cara. Harus segera bawa Shen Qingci kembali. Bicarakan setan, setan pun datang. Lihat ITU siapa? Shen Qingci. Aduh. Aku janji hari ini bikin iga asam manis untuk Chen Yan. Lupa beli iga. Ibu pulang dulu. Aku beli iga dulu. Kalau begitu aku bawa obat dulu. Shen Qingci. Kamu kemana saja selama ini? Dia kemana lagi? Pasti cari laki-laki. Berpelukan dengan orang lain. Kenapa? Hari ini sendirian? Si kakek mana? Kakek, Shen Qingci, kamu benar-benar lucu. Apa aku kurang baik padamu? Aku hanya menyentuhmu sedikit, kamu malah di luar. Diam-diam cari kakek 80 tahun. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Yo Wenjin, jangan asal bicara. Kakek 80 tahun apa? Apa yang kalian lakukan? Aku kasih tahu, wanita ini. Dia pacar anakku. Hanya karena bertengkar sedikit. Dia malah lari cari kakek-kakek di luar. Ayah, Gadis cantik seperti ini, cari kakek-kakek? Ngapain?
Gadis ini terlihat sangat polos. Tidak seperti tipe yang suka cari kakek. Aku tidak. Jangan dengarkan omongannya, dia memfitnahku. Apa yang ayahku fitnahkan padamu? Aku dan ayahku melihatnya langsung. Ketika pria tua itu memelukmu, kamu juga tidak melawan. Gadis secantik ini benar-benar mencari pria tua di luar. Gadis muda yang sehat, mencari pekerjaan yang layak tidak baik, harus mencari pria tua, anak muda zaman sekarang, sungguh. Benar, aku sudah menikah, tapi bukan dengan pria tua. Shen Qingqi, apa yang kamu katakan? Kamu menikah? Ya. Aku Shen Qingqi dan kamu Yo Wenbin. Tidak ada hubungan lagi, tolong jangan dekat-dekat denganku. Apa yang ku bilang? Dia memang mencari pria di luar. Ya, kamu berani mengakui mencari pria di luar? Kenapa tidak berani mengakui mencari pria tua? Jangan-jangan kamu jadi simpanan pria tua itu? Yo, jangan asal bicara. Dari dulu kamu suka menghasut. Mengajak Yo Wenbin menyiksa aku dan ibuku. Sekarang aku sudah tidak di keluarga Yo lagi. Kamu masih berani memfitnah, merusak nama baikku. Aku memfitnah? Kamu mau tahu tidak, kompleks perumahan kita ini adalah kompleks terbaik di kota, orang kampung. Bagaimana bisa tinggal di kompleks sebaik ini? Ya, pasti mencari bos kaya, jadi simpanan. Aku lihat gadis ini, wajahnya cukup familiar. Sepertinya pernah bertemu beberapa kali di area villa. Area villa. Lu Chenyan dari grup Lu. Bukankah dia tinggal di area villa ini? Harga rumah di sana Jauh lebih mahal dari apartemen kita. Jangan-jangan gadis kecil ini benar-benar disokong orang. Dia benar, orang yang kunikahi adalah Lu. Apa-apaan ini, kalian semua tolong nilai. Apa dosa kami berdua? Dia cuma gadis desa, anakku membawanya ke kota. Diberi makan enak, dirawat baik, tapi hasilnya? Dia malah selingkuh di luar. Mencari pria tua 80 tahun, sungguh tidak berperi kemanusiaan. 80 tahun, satu kaki sudah masuk liang kubur. Gadis ini cukup cantik, apa yang dia cari? Tentu saja mencari harta warisan setelah pria tua itu mati. Kamu bohong. Kasihan Wenbin kita. Memberi begitu banyak untuknya, hasilnya seperti ini, ayah. Sudahlah. Anggap saja, nasibku tidak baik. Yo Wenbin. Aku bilang aku tidak mencari kakek-kakek, pria yang kunikahi. Adalah sosok yang tidak bisa kalian jangkau. Seperti kamu, siapa orang waras yang mau memilihmu? Maksudmu, aku bukan orang waras? Chenyan, kenapa kamu datang? Ibu bilang ada yang mengganggumu, jadi aku datang. Kamu siapa? Ini bukan CEO grup Lu? Lu Chenyan? Pak Lu, apa maksud perkataan Anda tadi? APA maksudnya. Aku, Lu Chenyan, adalah suami Shen Qingqi. Yo Wenbin, ya? Kamu bilang aku bukan orang waras? Pak Lu, Anda tidak boleh menikahi Shen Qingqi. Dia cuma gadis desa. Aku menikahi siapa? Perlu persetujuanmu? Pak Lu, bukan itu maksudku. Shen Qingxi, kau ternyata hidup lebih baik dariku? Orang rendahan sepertimu. Pantas jadi istri CEO? Sepertinya penahanan di kantor polisi tidak membuat kalian kapok. Suka sekali memfitnah, ya? Kalau begitu, biar tim hukum grup Lu yang memberi pelajaran untuk kalian. Tim hukum grup Lu. Kalau kita kalah gugatan, bukannya harus bayar banyak? Pak Lu, salah paham Anda. Cepat minta maaf ke Pak Lu. Kita tidak punya uang untuk gugatan. Ayah, jelas-jelas Shen Qingqi yang cari kakek-kakek di luar. Kenapa aku yang harus minta maaf? Aku tidak mau. Kakek apa? Iya, tadi ayah dan anak ini bilang istri Anda jadi selingkuhan kakek-kakek di luar. Benar, kami dengar jelas-jelas. Ceritanya sangat meyakinkan. Aku lihat langsung di klinik Pak Meng. Seorang kakek memeluknya, kakek itu juga punya anak perempuan. Itu aku sedang ambil obat untuk ibuku. Lihat kakek terjatuh. Bantu dia ke ruang periksa untuk diobati. Oh, ternyata menolong orang? Orang ini hatinya. Lihat apa saja kotor. Shen Qingxi, kau benar-benar tidak ada hubungan tidak senonoh dengan kakek itu? Baik, sekarang aku bisa memberimu kesempatan. Asal kamu pulang ke rumah denganku dengan baik-baik. Kita hidup bersama dengan baik, aku akan menganggap tidak ada yang pernah terjadi.
Yo Wenbin, kamu menjijikan. Aku sudah menjadi istri orang lain. Jangan ganggu aku lagi. Sudahlah, ayah, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kamu pikir dulu bagaimana kita memperlakukan King Ji dan ibunya. Sekarang mereka dikat dengan Tuan Lu, pasti akan balas dendam pada kita. Kita tidak bisa membiarkannya menikah dengan keluarga kaya begitu saja. King Ji, kamu dekat dengan orang penting itu bagus. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menyangkal hubunganmu dengan Wenbin, kan? Kamu sudah bersama dia sejak umur 18 tahun. Dia juga membawamu ke kota. Sudah lama menjadi menantu keluarga Yo. Tadi kamu bilang pacar, sebentar saja. Kok sekarang jadi menantu? Iya dong, dia cuma pacar anakmu. Bukan dajol ke keluargamu. Urusan kalian apa? Dia Shen King Ji dan ibunya. Sudah pernah hantaran nampang makin di rumah kami. Kalau bukan menantu, masa aku mau menafkahi mereka? King Ji dan mertuaku sudah menderita di keluarga Yo. Bahkan diusir dari rumah, kalian punya hak apa? Bilang King Ji adalah menantu keluarga Yo? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Shen King Ji menikah dengan keluarga kaya. Sama sekali tidak boleh. King Ji, aku terlalu emosi. Seharusnya tidak bicara seperti itu, aku minta maaf. Sekarang aku akan menjemputmu dan ibu pulang ke rumah kita pulang bersama. Ya? Yo Wenbin. King Ji sekarang adalah istriku. Coba sentuh dia lagi. Ayah, kita tidak bisa melawan, lebih baik kita pergi dulu. Pulang dan diskusikan lagi, ayo pergi. King Ji, kamu sudah menderita. Ayah dan ibu masih menunggu di rumah, ayo kita pulang. Ternyata bos galak yang legendaris ini sangat lembut ya. Dia itu memanjakan istri, iri banget. King Ji, di 2 kotak salep wangi ini. Apakah formulanya mirip? Satu cendana, satu lagi osmanthus. Tidak ada formula yang mirip. Kenapa? Tidak, di 2 kotak salep ini ada 1 aroma. Bukan cendana juga bukan osmanthus. Penciummu baru saja mulai pulih. Semua aroma ini terlalu asing bagimu. Jangan dipikirkan lagi. Hei, King Ji. Jangan bergerak. Aromanya berasal dari tubuhmu. Hang. Chen Yan, King Ji, minum air. Buahnya. Sudah kubilang, King Ji yang bawa buah-buahan masuk. Dikanya ani mengganggu urusan orang? Lanjutkan, lanjutkan. Apa? Ayah, ibu, kalian salah paham. Barusan kamu bilang, aroma milikku apa? Maksudku, kedua salep wangi ini mengandung aromamu. Terima kasih, Pak Meng, sudah menyelamatkannya. Kamu menemuinya dalam perjalanan ke klinikku, itu artinya ada jodoh. Tapi, King Ji, kita sudah sepakat sebelumnya. Uji ini tidak akan kusamakan gratis. Kamu harus membantu mencium bahan terakhir untuk resep obat ini. Bantu aku cium bahan terakhir resepnya. Sudah lama berjanji akan membantumu mencium bahan obat, mana mungkin aku mengingkari. Ayo, letakkan di lantai, lihat apakah bisa berjalan. Hei, sudah sembuh. Pak Meng, Anda benar-benar tabib yang hebat. Ngomong-ngomong, Pak Meng, Chen Yan. Dia bilang dia bisa mencium aroma yang sama dalam berbagai wangian yang kubuat. Dan bilang aromanya juga ada di tubuhku. Tapi aku sendiri tidak bisa menciumnya. Apa? Indra penciumannya bermasalah lagi? Hilangnya indera penciuman bos Lu sejak awal memang tidak masuk akal secara medis. Setelah bertemu kamu, pemulihannya justru membuatku terkejut. Mungkin yang bisa dia cium bukanlah aroma di dunia ini, melainkan kamu. Guru, ada si orang wanita datang ke klinik. Bertanya apakah kami melihat seekor kucing.
Kucing, Guan Guan. Kenapa kamu keluar, Guan Guan? Ibu sangat khawatir. Terima kasih. Terima kasih sudah menemukan Guan Guan. sepertinya dia jatuh dari ketinggian, kakinya terluka. Pak Meng sudah memberinya obat, di rumah harus dirawat dengan hati-hati. Terima kasih, Pak Meng. Boleh tanya, obat apa yang Pak Meng gunakan? Bisakah saya beli sedikit? Ini tidak bisa saya berikan, saya cuma punya 1 botol. Masih menunggu Nyonya Lu membantu saya mencium resepnya. Kamu bisa membedakan bahan hanya dengan menciumnya. Apa kamu tertarik menjadi seorang perfumer? Aku bisa bikin salep wangi. Tapi jadi ahli wangian yang profesional, aku nggak sanggup. Tapi kamu punya bakat ahli wangian kelas atas. Indra penciummu. Aku ketua Asosiasi Ahli Wangian Internasional. Chulanin, kalau kamu mau, aku ingin mengundangmu ikut kompetisi ahli wangian internasional bulan depan. Aku benar-benar nggak bisa. Coba sekarang, lihat bisa nggak kamu mencium. Bahan terakhir dalam salep ini. Kalau bisa, kamu ikut kompetisi. Kamu punya bakat ini, suka bikin wangian. Kenapa nggak dicoba? Oke. Sepertinya ini. Xiao Li. Ambil obat sesuai resep ini, coba buat jadi salep. Oh. Obatnya sudah jadi. Wah, Cheng Xiai. Indra penciummu luar biasa. Dengan resep ini, salep yang dibuat persis seperti warisan leluhur. Semua aspeknya nggak ada bedanya. Nona Shen, bakatmu yang hebat ini. Nggak boleh disia-siakan. Kalau begitu, aku coba. Ahli wewangian. Aku akhirnya juga punya pekerjaan yang terhormat. Loh, ini bukan Nyonya Lu? Kok bawa sayur? Ternyata nikah masuk keluarga kaya jadi koki. Shen Cheng Xiai. Nyonya keluarga kaya bukan buat orang kilas bawah sepertemu. Menurutku, lebih baik kamu minta maaf ke papaku. Aku bisa jemput kamu pulang, kasih kamu kerjaan yang benar. Kita hidup tenang bersama, apa salahnya? Wenbin, aku mau cari kerja yang lebih stabil di luar. Jualan di pinggir jalan emang untungnya banyak, tapi pendapatannya nggak stabil. Pas hujan, nggak ada pembeli sama sekali. Kamu nggak punya skill, nggak punya ijazah. Cari kerja di luar, siapa yang mau? Bisa jualan buat cari makan aja udah untung, setiap hari. Mikirin yang enggak. Nggak perlu. Kamu cuma nikah sama orang kaya. Sok-sokan bangga. Awas suatu saat bangkrut. Nanti cuma bisa ngemis. Kalau kamu begitu peduli dengan bisnis suamiku, langsung aja tanya ke kantornya. Shen Cheng Xiai, jangan sok baik. Aku akan memperkenalkan pekerjaan untukmu, tapi dengan kemampuanmu sendiri, kamu bahkan tidak bisa menjadi sales counter. Bukankah kamu suka parfum? Di sana, ada parfum merek ternama yang belum pernah kamu lihat. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Apa yang aku inginkan, aku akan berusaha sendiri. Tidak perlu melalui kamu, Yo Wenbin. Jadi, kamu hanya berpura. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Orang lain menjadi sales counter. Harus punya latar belakang pendidikan. Dengan kemampuanmu sendiri, bisa masuk? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Hari ini begitu pulang, kamu langsung mengurung diri di ruang belajar. Lihat apa? Hari ini di klinik Dr. Meng, aku bertemu Ketua Asosiasi Parfum Internasional, Chu Lanyin. Dia bilang, aku bisa membedakan bahan baku dari parfum yang rumit.
punya bakat menjadi parfumer, mengundangku untuk ikut kompetisi parfum internasional bulan depan. Sebenarnya aku juga tahu, dia hanya ingin berterima kasih padaku karena membantunya menemukan kucingnya. Shen Qingqi. Parfumer yang kamu sebutkan itu, aku tahu, sangat mencintai parfum. Seperti nyawanya sendiri. Dia merekomendasikanmu untuk ikut kompetisi. Karena kamu cukup berbakat. Pasti bukan karena seekor kucing. Aku akan memperkenalkan pekerjaan untukmu. Tapi dengan kemampuanmu sendiri, kamu bahkan tidak bisa menjadi sales counter. Bukankah kamu suka parfum? Di sana, ada parfum merek ternama yang belum pernah kamu lihat. Aku dan Lu Chenyan baru kenal sebulan. Tapi dia lebih mengerti, dan aku lebih kenal tahun, bahkan lebih menghargaiku. Apakah tadi aku terlalu serius, sampai menakutimu? Lu Chenyan, kenapa kamu begitu baik? Karena kamu layak diperlakukan baik olehku. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Aku bilang, waktunya sudah malam. Istirahatlah lebih awal. Hari ini ke pasar rempah, aku harus mempelajari aroma hewan dengan baik. Kalau tidak, kompetisi bulan depan pasti gagal. Qingxi Aiku, sejak kecil sudah berbakat dalam meracik parfum, ibu percaya padamu. Di kompetisi parfum internasional bulan depan, pasti bisa menang. Baiklah, dengan perintahmu, aku pasti patuh. Wenbin, kamu dengar tidak? Shen Qingqi akan ikut. Ini kompetisi parfum internasional. Jangan salahkan ayah kalau tidak mengingatkanmu. Dia saja sudah berpokan, kita hanya dengan mendekati Lu Chenyan itu. Dia sudah banyak membuat masalah untuk kita. Kalau dia ikut kompetisi lagi, dia akan semakin meremehkanmu. Kalau begitu, buat dia tidak bisa ikut kompetisi. Kamu punya cara? Nona Shen Qingqi, ya? Ada paket berisi kotak rempah-rempah yang perlu Anda tanda tangani sendiri. Aku tidak membeli rempah-rempah. Tapi penerimanya memang Anda. Tolong your sebentar untuk mengambilnya. Aku sudah keluar. Kamu di mana? Tunggu sebentar, saya akan segera mengantarkan barangnya ke Anda. Qingqi, Yo Wenbin. Kamu ngapain di sini? Qingqi. Aku tahu, dulu aku tidak cukup perhatian dan lembut. Sekarang aku sadar salah. Beri aku kesempatan lagi. Pulanglah denganku, kita hidup bersama dengan baik. Yo Wenbin. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kok lama banget ambil paket? Pak Lu, tadi di luar aku lihat ada seorang perempuan. Dibawa pergi dengan mobil van. Mirip seperti Qingqi. Apa? Segera lacak nomor telepon istriku. Ayah, jaga baik-baik Qingqi. Ini kan penculikan. Kalau dia kabur, kita berdua celaka. Santai saja. Kalau dia berani kabur, aku patahkan kakinya. Yo Wenbin, lepaskan aku. Ini penculikan, ini kejahatan. Kamu tahu tidak? Kamu sendiri bilang ini penculikan. Mana mungkin kami melepasmu? Biar kamu lapor polisi? Yo Wenbin, lepaskan aku. Aku akan setuju apapun, asal kamu lepaskan aku sekarang. Aku tidak akan lapor polisi. Kamu masih bisa berubah. Qingqi, aku tidak mau apa-apa. Asal kamu tetap di sampingku dengan patuh. Kita akan seperti dulu lagi. Aku akan jemput ibumu. Kita hidup bersama sebagai keluarga. Jangan sentuh ibuku. Kalau kamu berani sentuh ibuku, Lu Chen yang tidak akan membiarkanmu. Lu Chenyan lagi, Lu Chenyan lagi. Sekarang Dewa Turun pun tidak bisa menyelamatkanmu. Wenbin, aku tahu, kamu bukan orang yang sembarangan. Dengarkan aku. Lepaskan aku janji. Tidak akan membiarkan Lu Chen yang menuntut hal ini. Wenbin, jangan dengarkan dia. Dia sampai sekarang hanya memikirkan Lu Chenyan. Dia merendahkanmu.
Shen Qingxiai, kenapa kamu masih tidak menurut seperti ini? Sudah kubilang, asal kamu menurut dan pulang bersamaku. Melayani aku dan ayah dengan baik, tapi sekarang kenapa? Hatimu selalu memikirkan Lu Chenyan? Jangan lupa, kamu harus sadar, kita adalah satu tim. Kamu ini gila. Aku tidak mau jadi satu tim denganmu. Apalagi hidup bersamamu. Berhenti. Lu Chenyan. Lepaskan istriku. Pak Lu, kenapa Anda datang? Aduh, ayah. Anda pergi ke tempat acara dulu. Di sini, biar aku yang urus. Sekarang, saatnya aku yang menghitung dengan kalian. Kami salah. Keluarga Yo, bawa orang dan rawat mereka baik-baik. Lalu kirim ke penjara selama beberapa hari. Wasit, waktu pertandingan hampir habis, kenapa kita belum mulai? Ya, tidak mungkin karena Shen Qingji tidak datang. Yao Xingliu, kita cari bercanda. Zhou Xingliu, ini kan pertandingan internasional. Shen Qingji tidak datang. Itu dia sendiri yang menyerah. Kenapa harus membuang waktu kita, wasit? Cepat mulai pertandingan, Qingji. Kenapa kamu belum datang? Kalau begitu pertandingan dimulai sekarang. Tunggu sebentar. Peserta Shen Qingji sudah siap. Shen Qingji terlambat datang. Harusnya dia didiskualifikasi, betul kan? Dia sudah membuang waktu banyak orang. Tidak seharusnya dia terus ikut pertandingan. Aku baru saja diculik di luar tempat acara. Aku baru saja diselamatkan. APA? Penculican? Benar atau tidak? Aku bisa jadi saksi. Aku melihat Shen Qingji didorong masuk ke mobil van, lalu memberitahu keluarganya. Contestant Shen Qingxiai, keterlambatannya ada alasannya. Aku umumkan, pertahankan kelayakannya untuk ikut kompetisi. Ada pendapat lain? Aku umumkan, kompetisi parfum internasional sekarang resmi dimulai. Tes pertama, uji kemampuan penciuman dasar. Silakan cium bahan tunggal di depan Anda secara buta, dan tuliskan nama, asal, dan karakteristiknya di lembar jawaban. Yosing, tes kedua. Uji aroma memori. Silakan cium campuran rempah di depan Anda, dan tulis jawabannya di lembar jawaban. Tes ketiga. Praktik pembuatan parfum kreatif. Dalam waktu yang ditentukan, gunakan bahan yang disediakan. Untuk membuat parfum sesuai tema. Waktu 30 menit. Baik, waktu kompetisi habis. Aku umumkan. Juara kompetisi parfum internasional kali ini adalah Contestant Shen Qingxiai. Terima kasih. Selamat, perfumer hebatku, Shen. Kenapa Shen Qingji bisa jadi juara? Ya, sepengetahuanku, dia sebelumnya tidak pernah mencoba pekerjaan sebagai parfumer. Bagaimana mungkin dia juara? Di tes pertama dan kedua, setiap kontestan ada yang salah. Hanya Shen Qingji yang sempurna. Tapi sebagai seorang parfumer, praktik langsung yang paling penting, bukan? Kalian semua memilih menambahkan aroma nuansa kuil, tapi lupa. Zen tidak hanya dari kuil, tapi lebih dari alam. Di krim parfum Shen Qingji, terasa ketenangan Zen alami. Jika tidak percaya,
bisa maju dan cium sendiri. Aku lihat. Nona Shen, jika tidak keberatan. Aku ingin belajar pembuatan parfum darimu. Tentu saja. Ini semua salahmu. Sekarang kita tahan Shu Hurry. Aku keluar setelah bayar denda 50.000. Waktu aku usul menculik Shen Qingji. Kau setuju, bahkan mau culik ibunya juga. Bu, aku baru ingat. Parfum yang diminta belum aku ambil. Begini, ibu ke klinik dulu. Aku segera menyusul. Baik. Shen Qingxiai, berani-beraninya kau muncul di depanku. Katanya kau janji, tidak akan lapor polisi. Shen Qingxiai, ini semua salahmu. Kau need to tahan Shu Hurry. Bayar denda 50.000. Aku bilang, uang ini harus kau ganti. Kalian yang menculikku, sekarang malah menyalahkanku. Dengarkan baik-baik, sekarang. Aku yang akan menghabisi kalian. Serang. Jangan buru-buru, pukuli dia dulu, baru giliranmu. Tak ada yang akan. Dasar anak haram, berani-beraninya memukulku. Hampir lupa, kau juga pernah menghina ibuku. Aku akan balas dendam untuk ibuku sekalian. Tolong. Bisa tidak memaafkan nyawaku? Chen Yan, ada masalah besar. Istrimu sedang berkelahi di gerbang perumahan. Lawannya 2 pria, kita harus segera pergi. Bagaimana Qingji? Apa dia terluka? Waktu aku datang dia masih unggul, aku beritahu ya. Ke depan jangan sakiti dia bisa melawan 2 orang, cepat pergi. Kita harus segera ke sana. Jangan sampai dia dirugikan. Sebelumnya kalian terus-menerus menggangguku. Kira aku mudah ditindas? Hari ini akan kuperlihatkan. Apakah aku benar-benar mudah ditindas? Qingji. Ayah. Kakek Lu. Shen Qingji mengidap gangguan bipolar. Saat kambuh dia suka memukul orang, jangan biarkan orang seperti ini masuk ke keluarga kalian. Wah, Qingji-ku punya kemampuan seperti ini rupanya. Kedepannya aku tidak perlu takut dipukuli orang. Qingji. Kedepannya biar aku saja yang menangani sampah seperti ini, jangan sampai kau terluka. Xing Xiai. Bukannya kau pergi bersama ibumu? Gimana dia? Tadi aku sibuk menghitung, lupa dia sudah pergi ke klinik. Kalau begitu kita segera ke sana. AO. CIH. Qingji. Sudah, tidak perlu pijat lagi, kau juga sudah lelah seharian. Dokter Meng bilang, karena indera penciummu mulai pulih. Harus lebih sering memijat kepalamu, merangsang korteks otak. Agar indera penciumanmu pulih, setelah kau sembuh. Aku bisa menyelesaikan janji kita. Apa maksudmu? Kita pernah berjanji. Kau carikan Dokter Meng untuk mengobati ibuku. Aku bantu memulihkan indera penciummu. Bagaimana jika kukatakan? Memperpanjang perjanjian kita? Shen Qingji. Kamu adalah obat untukku. Aku menyukaimu. Jadi, bisakah perjanjian ini diperpanjang? Tapi aku tidak pantas. Tidak ada yang namanya pantas atau tidak. Aku hanya ingin tahu. Apakah kamu menyukaiku? Lalu menolakku. Qingji. Ada apa dengan Chen Yan?
Kupikir kamu tidak ada. Kau bangun pagi sekali hari ini? Master Chu bilang, perusahaan parfum terbesar di kota Jiang ingin mengundangku menjadi kepala parfum mereka. Jadi aku datang hari ini untuk membicarakannya. Bagus, nanti aku antar kamu. Tidak usah. Nanti Master Chu yang menjemputku. Qingji, aku macet di sini. Kamu naik dulu. Aku harus selesai. Baik, jangan buru-buru. Shen Qingci, kok kamu? Perlu tanda tangan? Di sini. Halo, aku Shen Qingci. Sudah ada janji. Baik. Tunggu, bagian mana dari perusahaan kita? Asal ada orang ngaku ada janji langsung dibolehin masuk? Shen Qingci, aku pernah kasih kamu kesempatan. Bisa memperkenalkanmu jadi sales, tapi kamu nggak mau. Sekarang mau coba sendiri, datang interview ke perusahaan kita? Mimpi kali. Aku direkomendasikan Master Chu. Tolong cek informasi janjinya. Baik. Perusahaan kita nggak sembarangan terima orang. Siapapun yang merekomendasikan, kalau aku bilang jangan masuk hari ini, dia jangan harap bisa masuk pintu perusahaan ini. Supervisor Yo, jangan-jangan nona ini datang interview? Itu malah lebih nggak boleh masuk. Latar belakangnya, aku paling tahu. Dalam industri pembuatan parfum, dia nggak ngerti apa-apa. Cuma bisa bikin sabun tangan ala kadarnya. Interview? Nggak usah, dia nggak memenuhi persyaratan perusahaan kita. Shen Qingci, saya perintahkan kamu untuk meninggalkan perusahaan kami. Yo Wenbin, saya diundang oleh bos kalian. Saya menyarankan kamu untuk menghormati saya. Kamu cuma pedagang kecil, mana mungkin bos kami mengundangmu? Shen Qingci, lihat baik-baik. Sekarang saya adalah manajer perusahaan ini. Kalau saya tidak mengizinkanmu masuk hari ini, jangan harap bisa melangkah ke dalam perusahaan ini. Yo Wenbin, kamu yakin ingin menyuruhku pergi? Sudah jelas. Kecuali kamu berlutut sekarang. Mungkin aku akan berbaik hati memberimu kesempatan wawancara. Baiklah. Aku pergi, tapi jangan sampai kamu menangis memohonku kembali. Silakan. Qingci, sudah selesai bicara? Belum sempat masuk, manajer perusahaan ini langsung mengusirku. Tunggu sebentar. Bos Zhang, manajer perusahaanmu sungguh berkuasa sekali. Anda menyuruhku mengundang Nona Shen, tapi manajer perusahaanmu langsung mengusirnya. Inikah niat baik perusahaan Anda? Pasti ada kesalahpahaman, Master Chu. Tunggu sebentar. Saya Cedric Detong. Qingci, masih ingin bertemu Bos Zhang? Kalau tidak, kita bisa pergi sekarang. Sudah sampai sini. Lebih baik bertemu saja. Adieu, maafkan saya, Sangga maaf. Bos Zhang, kenapa Anda datang? Minggir. Jangan menghalangi saya menyambut Nona Shen. Master Chu, Nona Shen, ini kelalaian saya. Lupa memberitahu, pasti ada kesalahpahaman. Berikan saya kesempatan lagi. Mari kita bicara di dalam. Bos Zhang, Shen Qingci ini adalah penipu, jangan izinkan dia wawancara di perusahaan kita. Zhou Wenbin, APA maksudmu? Bos Zhang, Shen Qingci ini adalah mantan pacar saya, sama sekali tidak mengerti tentang industri pembuatan parfum. Tidak boleh ikut wawancara di perusahaan kita. Bos Zhang, melihat manajer perusahaan Anda begitu membenciku, lebih baik kita tidak perlu berbicara lagi. Zhou Wenbin brengsek. Siapa yang mengizinkanmu menghina Nona Shen seperti ini? Nona Shen adalah juara kompetisi parfum internasional. Aku sengaja mengundang Nona Shen.
untuk menjadi kepala parfum perusahaan kami. Juara kompetisi parfum internasional. Kepala parfum Zhen Qingqi. Tidak mungkin, manajer perusahaan Zhou Wenpin. Ternyata kau yang menyinggung Nona Shen. Dan membuat Nona Shen pergi. Bos Sang ini salah paham. Aku tidak tahu Nona Shen adalah juara kompetisi parfum. Salah paham apa lagi? Zhou Wenben kau dipecat. Bos Zhang. Anda tidak bisa memecat saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana ayah dan saya bisa hidup di kota Jiang? Jika kehilangan pekerjaan ini. Bos Zhang. Ching Si. Aku tahu kau yang paling baik hati. Tolong bantu aku memohon pada Bos Sang agar tidak memecatku. Tolong. Yo Wenbin, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Kenapa harus membantumu? Pergi. Master Chu, Nona Shen, mari kita bicara di dalam. Shen Qingxi. Kenapa sekarang kau hidup lebih baik dariku? Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Hila APA. Tidak lihat aku duduk di sini. Ayah, kita tidak bisa bertahan di kota Jiang. Masih mau bertingkah seperti bos di depan aku. Apa maksudnya tidak bisa bertahan di kota Jiang? Shen Qingqi menjadi juara kompetisi parfum dan dipekerjakan oleh Bos Sang sebagai kepala parfum perusahaan. Aku menyinggungnya, sekarang pekerjaanku hilang. Apa? Sialan Shen Qingqi lagi. Sekarang aku tidak punya pekerjaan dan sumber penghasilan. Rumah yang kita sewa ini sangat mahal. Aku tidak bisa membayar sewa bulan ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain pergi, ayah? Tidak. Kita tidak boleh membiarkan Shen Qingqi begitu saja. Dia menghancurkan hidup baik kita. Kita juga tidak akan membiarkannya hidup enak. Ayah, kamu punya cara? Bukannya kamu punya foto Shen Qingqi? Cari film porno dan tempelkan wajahnya di sana. Aku ingin lihat. Apakah bos kalian akan memakai seorang wanita sebagai kepala parfumer? Siap, ayah. Shen Qingqi, kamu tunggu saja. Bisa mengundang juara dunia parfum, Shen Qingqi, untuk bergabung dengan kami adalah keberuntungan besar bagi perusahaan kami. Nona Shen, atas nama perusahaan kami, saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi kepala parfumer. Shen Qingqi sama sekali tidak layak menjadi kepala perfumer. Saya melaporkan, identitas asli Shen Qingqi adalah wanita jahat. Saya punya bukti perbuatan buruknya. Seseorang yang melanggar hukum seperti dia sama sekali tidak layak menjadi kepala parfumer. Saya juga bisa membuktikan. Shen Qingqi dulu memberi obat pada anak saya dan mengancam akan melaporkannya karena pemerkosaan. Baru jadi pacar anak saya. Bos Sang, anak saya hanya ingin yang terbaik untuk perusahaan. Makanya mengusir Shen Qingqi. Mari Samuel lihat. APA, wanita jahat? Ini berita bom. Juara parfum ternyata wanita jahat. Lihat, foto ini benar-benar Shen Qingqi. Shen Qingqi ini juga istri Pak Lu. Tak disangka, Pak Lu menikahi wanita jahat.
Yo Wenbin, kamu memfitnah. Memfitnah? Foto-foto ini buktinya. Shenxing CI. Kamu memang wanita jahat. Tenang, serahkan padaku. Hadirin sekalian adalah media profesional. Tidak mungkin tidak melihat jejak rekayasa AI yang jelas di foto ini. Benar, posisi leher di foto ini tidak pas. Latar belakangnya juga terdistorsi. Orang ini sangat jahat. Menggunakan foto AI untuk memfitnah Nona Shen. Foto orang ini. Jangan foto aku. Yo Wenbin, aku akan menghitung dosamu memfitnah istriku nanti. Tapi kejahatanmu menggelapkan uang perusahaan, aku pikir bosan. Sekarang ingin menyelesaikan ini denganmu. Pak Lu, aku salah. Bawa Zhou Wenbin pergi. Lapor polisi, aku akan menuntutnya. Pak Lu. Kalian tidak benarnya, aku tidak bicara. Tunggu. Pergilah. Katakan. Kalau mau lapor polisi, sekalian laporkan aku juga. Sio ini selama bertahun-tahun. Saat aku tidak sadarkan diri, berkali-kali melecehkanku. Aku juga lapor polisi untuk nada. Jangan dengarkan dia ngawur. Dia pikun. Perkataannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Tai Kinku. Sudah lama disembuhkan oleh Profesor Meng. Setiap kata yang kuucapkan sekarang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau begitu, bawa Sio ini juga ke kantor polisi. Ayo, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Nona Shen, maaf sekali. Ini kesalahanku tidak mengatur dengan baik. Kalau begitu lanjutkan penandatanganan. Baik, silakan. Kerja sama yang menyenangkan.